Penetapan Hari Film Nasional setiap 30 Maret tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. Penetapan tersebut tidak terlepas dari produksi film berjudul The Long March, Darah dan Doa. Film pertama yang diproduksi oleh perusahaan dan disutradarai oleh orang Indonesia, Haji Usmar Ismail, pada 30 Maret 1950. Adapun Usmar Ismail merupakan pendiri Persatuan Film Nasional Indonesia atau biasa disebut Perfini. Lalu, sejak kapankah film pertama masuk ke Nusantara? Mari kita kupas lebih dalam. Mari kita menuju ke era sebelum Republik, di mana masuknya film pertama ke Nusantara. Budaya menonton film di Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda dari daratan Eropa sebagai bagian dari hiburan masyarakat. Sebelumnya, masyarakat yang menginginkan hiburan pertunjukan hanya dapat menikmati teater. Orang-orang menyebutnya sebagai tonel melaju. Dunia perfilman Indonesia sendiri baru dimulai lewat berdirinya bioskop atau gedung film. Pada 5 Desember 1900, berdiri bioskop pertama Hindia Belanda di Jalan Kebonjai, Tanah Abang, Jakarta. Hal ini menjadi upaya bagi pemerintah Hindia Belanda untuk menciptakan bisnis baru melalui industri perfilman. Nah, kemudian bagaimana proses produksi sampai industrialisasi? Yang pastinya jadi pertanyaan di benak kita, bukan? Sebuah film bisu pertama diluncurkan pada tahun 1926, berjudul Lutung Kasarung. Film ini pertama dirilis oleh NV Java Company pada 31 Desember 1926 dan tayang di bioskop sampai dengan 6 Januari 1927. George Krugers, yang merupakan Indo atau keturunan Jawa Belanda, menyutradarai film ini dibantu dengan seorang Belanda bernama Heveldong. Adapun bentuk film bisu tersebut masih merupakan perkembangan teknologi fotografi menuju gambar yang bergerak, yang pada saat itu disebut sebagai gambar hidup. Kalau kita saksikan hari ini, mungkin akan terasa membosankan dan aneh. Tapi, coba kita bayangkan pada saat itu. Saat di mana peradaban manusia yang belum begitu lama mengenal teknologi kamera dengan kerumitan teknis di baliknya, tiba-tiba saja disuguhkan foto yang bergerak dalam sorotan proyektor film yang cukup rumit pada saat itu. Mari kita bayangkan, proyektor yang masih diputar manual dengan tangan itu, jika terlalu panas roll filmnya, maka rawan terbakar dan meletupkan api pada proyektor. Bahkan, ini masih tahapan film bisu, yang belum memiliki dialog semacam film bicara, dan masa penyempurnaan film berwarna. Kerumitan alat proyektor film pada gambar hidup dapat kita saksikan pada film-film yang menggambarkan era tersebut. Sebut saja misalnya, The Boardwalk Empire, sebuah film serial yang menggambarkan era Prohibition alias era larangan minuman keras di Amerika Serikat, serta bagaimana masyarakat menikmati dunia hiburan dan pertunjukan. Sayangnya, film-film Indonesia sendiri pada hari-hari ini cukup jarang menggambarkan era tersebut, terutama yang menggambarkan situasi perfilman di masa itu. Film tentang industri perfilman sendiri yang cukup ikonik justru ada di era analog. Salah satunya Janji Joni yang rilis pada 2005. 1920 sampai 1930-an menjadi babak baru dunia perfilman dalam peradaban manusia. Seiring berjalannya waktu, memasuki tahun 1927, gambar hidup pun beralih dari film bisu menjadi film bicara. Pada tahun 1927, teknologi sudah cukup mumpuni untuk memproduksi film bicara yang dialognya dapat didengar secara langsung, tetapi masih hitam putih. Hingga pada 1937, teknologi film mulai semakin mumpuni. Memproduksi film berwarna yang lebih menarik dan diikuti dengan alur cerita yang mulai populer. Perkembangan pun semakin jauh dan penuh dengan kejutan. Sejak munculnya film pertama di dunia pada 1895 yang berjudul Workers Leaving the Lumiere Factory.
Lebih jauh lagi, film dijadikan alat propaganda politik sejak zaman perang, bahkan mungkin sampai hari ini. Propaganda Jepang di Indonesia menjadi salah satunya. Ketika Jepang datang, saat itu juga hegemoni kekuasaan Axis Power pada Perang Dunia II masuk ke Indonesia. Layaknya Jerman yang getol dengan propaganda, Jepang dan juga Italia di wilayah yang didudukinya membangun sistem yang penuh disisipi dengan tujuan propaganda demi kemenangan mereka di Perang Dunia II. Kalau di Jerman dan Italia, wajah Hitler dan Mussolini menjadi santapan sehari-hari, di Indonesia, slogan-slogan berhamburan, Jepang saudara tua, hidup Dai Nippon, Banzai, dan semacamnya. Dunia perfilman pun tak luput dari cengkraman. Sebelum Perang Dunia II, film tak pernah digunakan sebagai alat indoktrinasi politik di Indonesia. Jepang merupakan satu-satunya negara yang memanfaatkan media film sebagai alat propaganda di dalam masyarakat Indonesia, khususnya Jawa. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan pemutaran film di Jawa pada masa pendudukan merupakan tiruan yang digunakan di Jepang pada masa perang melawan Cina tahun 1930-an. Film menjadi media propaganda terbesar di samping sastra pada saat itu. Menjelang kedatangan Jepang, kaum pribumi masih banyak yang buta huruf dan minim pengetahuan. Menurut data Sensus Nasional 1930, hanya 5% kurang sedikit dari seluruh rakyat Jawa dan Madura yang dapat membaca abjad. Kondisi dunia perfilman pada masa pendudukan Jepang memiliki akibat yang positif, namun sekaligus negatif. Berakibat positif karena terjadi perubahan fungsi film yang sebelumnya dianggap seolah-olah sebagai barang dagangan. Pada masa pendudukan Jepang, film dianggap sebagai produk seni, alat menyadarkan masyarakat dan medium pendidikan rakyat. Orang pribumi pun juga sangat terlibat aktif dalam dunia perfilman, meskipun semuanya masih di bawah pengaruh pemerintah Jepang. Sedangkan akibat negatifnya, para pekerja film pada masa sebelumnya kehilangan profesi mereka karena dianggap tidak sejalan dengan pemerintah Jepang, dan jumlah bioskop juga mengalami penurunan. Kita memasuki masa Orde Lama, ditandai dengan adanya persaingan politik antara komunis dan nasionalis agama yang mulai terlihat dalam perfilman Indonesia. Konflik ini terjadi pada akhir 1950-an dan awal tahun 1960-an. Pada tahun 1957, Partai Komunis Indonesia alias PKI berusaha menjadikan film sebagai alat politik mereka melalui Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat dan lembaganya di bidang perfilman yaitu Surbufis atau Sarekat Buruh Film dan Seni Drama. PKI menganggap bahwa film Amerika dan Eropa adalah penyebab dari terjepitnya film Indonesia. Konsep politik sebagai panglima dalam bidang kebudayaan yang harus mengikuti ketentuan-ketentuan dan tidak bertentangan dengan garis Partai Komunis Indonesia. TAP MPRS nomor 2 tahun 1960 dan TAP Pres nomor 1 tahun 1964 menjadi bahan bakar bagi agitasi dan pergerakan PKI dan simpatisannya, memunculkan gerakan sepihak, salah satunya dalam memboikot sejumlah film yang dianggap bertentangan dengan kepentingan revolusi Orde Lama. Pada 8 Mei 1964, berdirilah Panitia Aksi Pengganyangan Film Imperialis Amerika Serikat atau PAPVIAS yang melakukan pemboikotan terhadap film-film imperialis dari Amerika Serikat dan Eropa yang masuk ke Indonesia. Kemudian, menggantinya dengan film dari negara-negara sosialis yang justru cenderung tidak diminati oleh sebagian masyarakat. Aksi PAPVIAS ini dengan cepat menyebar di berbagai wilayah di Indonesia dan juga berhasil membubarkan organisasi yang mempunyai hak mengatur film Amerika dan Eropa yang masuk ke Indonesia, yaitu American Motion Pictures Association Indonesia atau AMPAI, yang berakibat film-film Amerika Serikat tidak dapat masuk ke Indonesia. Larangan Manifesto Kebudayaan
atau Manikebu yang ditandatangani oleh kelompok anti-komunis oleh Presiden Soekarno memberikan semangat yang besar bagi PKI dan simpatisan-simpatisannya. Papvias yang menggunakan cap Manikebu sebagai label musuh bersama kemudian melakukan pengganyangan dan memboikot film-film Amerika yang dicap sebagai film imperialis Amerika. Selain itu, Papvias juga melakukan pemboikotan kepada tokoh-tokoh perfilman Indonesia yang tidak sepaham dengan mereka. Setelah gerakan 30 September 1965, para tokoh perfilman dan pemerintah Indonesia pun membangun kembali perfilman Indonesia yang telah mengalami kehancuran sebelumnya dengan melakukan usaha-usaha untuk memulihkan kembali perfilman Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pada tanggal 3 Oktober 1966 tentang pembebasan kuota impor film dari setiap film impor. Pemerintah mendapatkan dana dari para importir film, kemudian dana yang diserahkan kepada Dewan Film Nasional atau DFN yang akan digunakan untuk membuat film-film nasional. Awal mula sejarah film Orde Baru pun dimulai. Setelah tragedi 1965 sampai 1966, banyak dari sineas perfilman kita yang menjadi eksil di luar negeri, bahkan ditahan dan dianggap terlibat. Pihak-pihak yang dinilai tidak terlibat atau bahkan berseberangan dengan PKI, Lekra, Surbufis, dan gerakan Papvias pun terus berkiprah dan memunculkan bakat-bakat baru lainnya. Beberapa sineas yang berseberangan tersebut diantaranya seperti Asrul Sani, Usmar Ismail, Djaduk Jayakusuma, Syuman Jaya, dan sineas seangkatannya. Tema seputar tragedi 1965 sampai 1966 pun bermunculan dan masih hangat hingga hari ini. Peristiwa besar yang patut kita jadikan sebagai hikmah dan pembelajaran. Kemudian, pada masa Orde Baru, banyak dari generasi milenial hingga boomers tentu sudah tidak asing lagi dengan film. Ya, salah satunya yang paling diingat adalah film penumpasan pengkhianatan G30S PKI. Film yang telah masyhur sebagai salah satu produk propaganda Orde Baru dalam menciptakan bahaya laten ideologi komunis pada waktu itu. Film yang menghabiskan biaya produksi paling mahal dalam sejarah perfilman Indonesia. Film propaganda tahunan tadi sebenarnya merupakan bagian dari 3 judul film terkait pengkultusan sosok Soeharto, baik dari zaman revolusi kemerdekaan hingga jenderal. 2 diantaranya berjudul Janur Kuning tahun 1979 dan Jakarta 1966 tahun 1988. Kembali pada film penumpasan pengkhianatan G30S PKI, film ini disutradarai dan ditulis oleh Arifin C. Nur, diproduseri oleh G. Dwi Payana, dan dibintangi sejumlah nama seperti Amaroso Katamsi, Umar Khayyam, Syubah Asa, dan sejumlah nama kawakan lainnya. Mulanya, wartawan sekaligus sastrawan Gunawan Muhammad ditanyai siapakah sutradara bermutu pada masa itu. Lalu, petinggi sekaligus pendiri majalah Tempo tersebut pun menyarankan pada sang produser G. Dwi Payana alias Pak Dipo 2 nama, yaitu Arifin C. Nur dan juga Teguh Karya. Mengapa Teguh Karya selain Arifin? Sutradara teater populer tersebut sepertinya dinilai berhasil menyajikan film Perang Jawa dan film November 1828 pada tahun 1979. Menariknya, meskipun merekomendasikan nama Arifin, Gunawan Muhammad yang juga turut menandatangani Manifest Kebudayaan 1963 itu justru mengaku tak pernah menonton film tersebut. Zaman pun berganti, reformasi, globalisasi, dan digitalisasi yang begitu pesat membuat generasi setelah Orde Baru mulai mempertimbangkan kembali narasi sejarah kelam 1965 sampai
1966 tersebut. Tudingan kepada Arifin C. Nur dan kelompok yang dinilai mendukung pembentukan narasi sejarah versi Orde Baru kian santer terdengar. Arifin dituding menyelewengkan narasi sejarah. Namun, hal ini dibantah oleh Jajang C. Nur. Aktor senior sekaligus istri Arifin C. Nur itu mengaku bahwa data riset bertumpu pada sosok Nugroho Noto Susanto selaku sejarawan yang terlibat mengurus data sejarah di film tersebut. Dalam arti, apa yang dituliskan Arifin C. Nur adalah apa yang umumnya masyarakat tahu dan simpulkan pada waktu itu. Secara film, penumpasan pengkhianatan G30 SPKI pun dinilai curang. Selain karena suntikan dana yang begitu dahsyat, melibatkan pemain dan kru terbanyak, film tersebut menggunakan durasi panjang. Sutradara Riri Riza menilai film tersebut betul-betul menggunakan daya kreatif besar Arifin, yang jika diibaratkan seperti seseorang bertempur hingga segala ilmu dan jurusnya dikeluarkan. Dalam arti sinematografi, dramatisasi, dan artistiknya nyaris sempurna. Film yang memang bermutu terlepas dari nuansa propagandanya. Masa Orde Baru sekitar 1966 sampai 1980 akhir mengalami geliat film yang cukup berkualitas. Tokoh-tokoh teater yang mengisi perfilman seperti Teguh Karya, Arifin C. Nur, Syuman Jaya, dan kawan-kawan menghadirkan karya-karya dengan cerita, naskah, dan suguhan film bermutu. Tak hanya itu, sejumlah nama regenerasi pun lahir dari didikan mereka. Sebut saja, seperti Slamet Raharjo dan Christine Hakim, yang kini masih terus berkiprah dan telah menyabet segudang lifetime achievement. Di samping tokoh yang bermunculan, pada masa itu, budaya literasi sastra populer dan sastra serius juga cukup seru. Minat baca terhitung masih cukup tinggi dan banyak bermunculan karya-karya fiksi yang bermutu dan ikonik. Sebut saja misalnya Ali Topan, yang baik film maupun novelnya sama-sama legendaris, masih keren sampai hari ini. Namun, begitu seringnya tema-tema kehidupan kota Jakarta yang glamor dieksploitasi dalam naskah, begitu drastis juga kejenuhan terbentuk. Film Indonesia pernah mengalami masa kegelapannya, mulai sejak gempuran film-film seks dan impor film di bioskop. Mati suri perfilman ini terjadi sejak 1994 hingga awal 2000-an. Sejak saat itu, banyak sineas film beralih ke TV alias sinetron. Istilah yang dipopulerkan Arswendo Atmowiloto. Bahkan, pada saat itu, Warkop DKI yang biasanya merilis film di setiap lebaran mesti undur diri dari layar lebar sebagai sikap keprihatinan. Bagaikan gayung bersambut, mati suri perfilman kita dibarengi dengan krisis politik dan ekonomi menjelang 1998. Salah satu film dokumenter yang berhasil merekam peristiwa tersebut berjudul Tragedi Jakarta 1998, karya Tino Sarunggalo, yang pada tahun 2022 mendapat penghargaan film terbaik Asia Pasifik di Seoul, Korea. Sampai titik ini, film nasional mulai menunjukkan kebangkitannya seiring perkembangan yang terjadi pada setiap era. Pada awal revolusi bermunculan film-film nasional yang ikonik dan masih kita ingat sampai hari ini. Daun di Atas Bantal tahun 1998 dan Kuldesak tahun 1998 menjadi dua film menandai resistensi mati surinya perfilman Indonesia. Kuldesak disutradarai 4 sineas muda di masanya yang terus mewarnai perfilman Indonesia hingga saat ini. Namun,
Kegemilangan baru mulai terasa sejak film-film populer legendaris itu muncul. Petualangan Sherina, Ada Apa Dengan Cinta, hingga Janji Joni yang menyuguhkan pendekatan lebih estetik dan membangun selera pasar bermutu. Kebangkitan film nasional sejak 2005 itu terus menghadapi tantangan zaman. Pembajakan dari media analog hingga digital dan internet semakin mewabah. Berbagai cara untuk melawannya pun diupayakan. Mulai dari era pembajakan VCD dan DVD, situs bajakan, hingga era layanan streaming legal yang bisa kita install. Sampai pada masa dekade awal tahun medio 2020-an, dunia perfilman Indonesia memasuki peralihan zaman dan kecanggihan teknologi. Peralihan dari analog menuju digitalisasi terus berkembang dari tahun ke tahun. Beberapa film terakhir yang menggunakan kamera analog dalam produksinya diperkirakan sekitar tahun 2007 atau sezaman 3 hari untuk selamanya. Setelah itu pun, kamera digital menguasai. Namun, belum lama ini, kamera analog menjadi tren lagi di kalangan anak muda. Salah satu judul film yang menggunakannya ialah Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, tahun 2020. Tak hanya proses produksi, penayangan di bioskop pun terus mengalami perkembangannya. Banyak bioskop di Indonesia terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Naiknya harga tiket secara bertahap tak mengurangi nilai penonton film di bioskop, terutama film-film Indonesia. Bermunculan pula layanan streaming yang kini banyak dari kita telah akrab berlangganan dan menggunakannya. Kini, film-film Indonesia terus bersaing dengan film impor yang datang silih berganti. Dan tak jarang, dari sejumlah film karya anak bangsa kita tersebut menyabet hingga jutaan penonton. Beberapa sineas dengan film karya mereka terus bermunculan dan menuai prestasi. Salah satu ikonik adalah kemunculan The Raid. Meskipun tak seutuhnya ditangani oleh anak bangsa, The Raid mampu mengangkat sejumlah nama aktor yang kini menjadi papan atas di Indonesia, bahkan mancanegara. Berkembangnya teknologi editing pun sangat memengaruhi. Teknologi CGI mulai digunakan oleh banyak rumah produksi. Film Indonesia yang sebelumnya bertumpu pada kekuatan cerita dan naskah terus tumbuh dengan polesan visual dan audio yang menarik. Dan hari ini, pada masa dekade kedua, perfilman Indonesia semakin besar. Pandemi COVID-19 membuat banyak kita belajar dan beradaptasi, tak terkecuali dunia perfilman. Layanan streaming menjadi medan perang bagi perlawanan pembajakan. Sinias muda yang begitu keras menyuarakannya, salah satunya, sebut saja, Angga Dwi Mas Sasongko. Melalui Visinema Group, rumah produksi yang didirikan pun terus bertumbuh. Ia menghadirkan karya-karya yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di samping itu, kekuatan skenario dan cerita terus membuka peluang bagi para penulis yang memiliki bakat besarnya hari ini. Beberapa nama pun muncul, sebut saja misalnya Edwin, yang telah menyabet beberapa penghargaan. Begitu banyak sinias muda bermunculan. Begitu banyak juga film-film berkualitas, produk layanan streaming, dan bioskop yang kini ditawarkan. Meskipun beberapa kali terakhir, keresahan akan film-film horor yang mengeksploitasi agama dan tidak menawarkan mutu cerita menjadi sorotan kembali. Hadirnya AI mestinya membuat para pelaku industri film dan sineas film kita lebih sadar. AI atau Artificial Intelligence seperti kami ini kelak menjadi tantangan bagi kita bersama untuk terus berkarya dan berinovasi.
Kesadaran selera pasar kelak mestinya berbanding lurus dengan mutu yang dibangun di dalam pasar itu sendiri. Sebab, seperti efek rumah kaca bilang, pasar bisa diciptakan. Jayalah selalu perfilman kita Indonesia.